kita tumpang tangan terjadi. Kita hanya menjadi kepercayaan Tuhan untuk mengelola, ya kan, mengelola keuangan Tuhan. Bukan hanya keuangan, keluarga kita kan, ya banyak kan. Nah kalau ini cara menjalankannya, tadi kan baru mulai. Kan judulnya kan bagaimana memulai dan menjalankan usaha sehingga sukses. Tadi memulainya, berarti kita siap-siap tuh Pak. Udah siapin talentanya, pilih bisnis yang mana? Udah oke? Ya kan? Ingat dulu semuanya milik Tuhan. Ini ingat dulu kalau mau jalan itu semuanya mesti benar. Bukan mau cari untung, nggak usah. Ya kan? Benerin dulu roh kita dengan Tuhan. Yang bukan yang kita sampai benar dulu, kehabisan waktu. Bersamaan kita ke gereja juga, kita buka Alkitab juga supaya masuk Tuhan ke dalam kita. Tetap kita mikirin juga apa yang kita harus lakukan. Orang-orang tadi bikin baju hanya modelnya begini, ya kan? Bagaimana supaya tertarik? Mikir Pak, mikir. Gak usah ketakutan rambut aku habis, gak usah pikirin. Tuhan gak lihat rambutnya. Pikir, apa? Dikasih, kalau kita kasih bentuk, Tuhan berikan hikmat. Salomo bukan minta kekayaan, tapi dia minta hikmat. Dia minta kebijaksanaan. Setelah itu yang turun apa? Kekayaan, kemakmuran, semua ngikut. Kalau kita lagi susah mikir, Tuhan berikan hikmat. Pasti ada. Pasti ada. Oh ini. Kita kadang-kadang ragu. Iya nggak model begini yang tadi? Ini panjangnya 10 cm, ini beda 20 cm. Laku nggak? Ya kan? Belum tentu Bapak lakukan doa, orang tertarik. Lagi trading 2015. Bisa. Ya kan? Benar nggak? Lakukan. Kita mesti beda. Ya, caranya satu. Pasti kita lakukan adalah carilah kerajaan Tuhan dulu. Cari. Ya, cari kerajaan dan kebenarannya dahulu. Ya. Saya dapat proyek dari awal yang situ semua saya lakukan dan kita cari dulu. Saya ketemu orang gak langsung saya ngarepin proyeknya. Gak dapat bersyukur, gak apa-apa. Saya langsung ngomong, Bapak jadi dengan kami, tidak jadi juga gak apa-apa. Yang penting sudah berkenalan, sudah cukup bagus Pak. Biasanya dikasih air minum putih, udah terima kasih sekali. Ya. Nah pada saat itu juga, yang kita jadi lebih dekat, langsung kita masuk. Kebiasaan dia apa, kita bicara. Ya, pada saat itu misalkan dia ada sakit seperti apa, buru-buru kita pikirkan bagaimana caranya supaya masuk. Dia sembuh, Pak percaya Pak. Percaya dengan Yesus. Bapak nggak perlu cari dokter-dokter di luar negeri. Bapak pilih dokter yang di sebelah tetangga saya. Saya hanya bantu doa di dalam nama Yesus. Tuhan pakai dokter itu dan akan sembuh. Cici saya sakit 3 minggu lalu. Udah kayak umur 86. Dan umur baru 50-an. Ketemu, saya bilangin, aduh benar-benar era memalukan ceritanya. Ya kan? You percaya. Banyak orang hanya percaya Tuhan. Percaya ada Tuhan. Percaya. Hanya percaya aja untuk apa? Tapi lakukan. Kita percaya Tuhan. Tuhan belum tentu percaya kita. Kita kenal Tuhan. Belum tentu Tuhan kenal kita. Bukan Tuhan gak kenal, pengertiannya kita itu gak ada dekat, cuma tahu Tuhan penyembuh. Tuhan itu Allah aku. Tapi gak pernah yakin bahwa Tuhan bisa sembuhkan, tapi sakit aku gimana ya? Pikirannya ke rumah sakit, pilih dokter yang bagus. Ya kan? Padahal udah dikasih kuasa. Lukas pasal 10 ayat 19 ngomong, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan menahan apa? Kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Cukup itu kita dikasih kuasa. Pada saat itu kita tepik, penyakit pergi. Jangan minta doa, saya bilangin. You yang berdoa. Saya hanya sebagai saksi. You mau sembuh. Saya katakan, ya, 2 hari you sembuh, pulang. Yuk ngomong. Ayo, keluar Pak. Keluar, sembuh. Jadi bukan saya yang doain, enggak. Saya nggak bisa apa-apa. Saya hanya sebagai saksi.
Kita kan sebagai saksi semua, ya, supaya untuk memuliakan Tuhan. Bukan pendoa, bukan. Saya kalau doa mungkin tidur jadinya. Ya, kita hanya saksi. Yuk berdoa, saya hanya saksi. Tuhan, di mana 2 orang berkumpul atau lebih, di situ Tuhan ada. 2 aja udah cukup. Yuk berdoa, kita hanya ngomong, Tuhan apa yang dikatakan ya dan amin. Saya yang bertanggung jawab. Terjadi Tuhan, terjadi. Tapi kalau ngebohong, bodoh saya udah percaya Bapak, saya percaya Tuhan, tambah sakit. Kita fair aja, yuk tambah sakit. Itu mesti jujur ya udah. Ya, bukan saya ceritain kehebatan enggak Pak. Bukti bahwa Pak, kita ini punya kuasa semua. Ya, cari dulu Pak. Saya pernah cerita di sini juga. Kita lakukan dulu. Amin. Saya di Propan mungkin Bapak yang tahu ya di sini itu Pak ya. Itu salah satu direkturnya kan jalannya miring. Bukan jalan yang miring, maksudnya doyannya bergelapan, doyan yang mewah-mewah lah ceritanya dah. Dunianya kalau siang nggak maunya malam, ya kan? Itu sekarang kita dikasih Tuhan, ya kan? Nah sasaran ceritanya ini kerjaan yuk. Kita ubah, kita kalau baru-barunya benci, tapi usahakan sebenarnya kita doain Pak. Saat ini dia tobat sama juga dia keluarin apa? Proyek ke kita. Turun proyek Pak. Ya, dia nggak mungkin kasih orang lain, dia pasti kasihnya kubun. Udah. Belum ada aja, kira dia udah dealing kasih kubun semua. Itu yang saya lakukan. Propan mau di mana? Cikup ada 2, yang Gatot Subroto, Jakarta ke-6, yang Semarang, Bali, Surabaya, semuanya saya punya. Semuanya saya udah garapin semua, Medan, udah lumayan, ya kan? Ya itu rata-rata 3M, lumayan kumpul-kumpul. Semua bukan kepandaian kita ngomong. Pada saat kita datang, saya kalau ketemu orang ya, bukan yang saya mau ngomong Pak. Saya pelajari, cari buku How to Talk at the Right Talk. Cara ngomong baik. Enggak. Dulu saya baca, sekarang mau saya lempar. Bener, saya punya buku saya lempar Pak. Enggak butuh. Iya kan? Yang penting Tuhan kau yang berbicara, bukan aku. Mohon maaf Tuhan, aku sebagai Allah. Ketemu orang, udah bodoh amat, gak usah pikirin. Tapi bukan kita blong begitu, kita pelajari itu apa? Pengetahuannya apa nih ya? Tetap kita usaha, Tuhan minta usaha kita dulu. Usaha udah, kita nyerah, Tuhan aku nggak sanggup. Jangan merasa aku pinter, ya nggak sanggup, doa, Pak. Kalau ketemu orang, dia langsung kalah Pak. Dia langsung tertarik seperti apa? Beda. Karena kita tahu bukan kita yang pinter, tapi Tuhan yang kerja. Itu yang tadi Pak Ruslan Krisno, grupnya Gunung Sewu, ya presiden direkturnya. Keuangannya, ya kan? Itu saya punya teman itu paling jangan deketin. Dia paling parah tuh orang. Gila udah ngomongnya macam-macam dah, Pak. Ya kan? Dia nggak dibayar, katanya ke gimana. Kalau sama saya belum waktunya aja dibayar. Beda, Pak. Kita dibedain. Jangan kita dengerin orang, kita dengerin Tuhan. Makanya kalau orang sekarang ini pada pulang, kita jangan pulang dulu. 1000 boleh sana. Ada kerusuhan besok. Saya tetap bodoh apa yang mau pikirin. Ya kan? Orang bilang ada kerusuhan, ada apa? Bodoh, kita gak usah pikirin. Dolar besok 100.000. Sedang kita bersyukur. Dolar saya begitu banyak. Rupiah yang tinggi. Biarin, bersyukur terus Pak, gak usah takut. Gak usah takut. Haleluya. Ya, cari kerajaannya dulu Pak. Semua ditambah-tambahin. Ya. Nah ini, saya melayani. Ini jam berapa foto aja kita suka keliling Pak. Kita keliling. Kalau saya keliling, saya nggak pakai birokrasi. Walaupun saya di gereja ceritanya dari dulu. Kalau saya lapor gembala, biasanya bukan saya sombong itu, bukan kayak seperti apa. Biasanya jadi ngeribet. Saya mau berangkat Senin, jadi tar dulu seminggu, 2 minggu dulu. Akhirnya buyar. Intinya bukan kita pelayanan murni lagi. Kayak nempelin spanduk. Inilah dari gereja ini. Saya nggak. Kalau saya berangkat aja. Ya kan? Dananya sendiri. Gak boleh minta-minta. Tuhan minta. Tuhan katakan, janganlah kita minta dengan siapapun kecuali dengan Tuhan. Jangan. Justru berilah. Aku gak punya uang, berikan dalam keadaan kekurangan. Masa you gak punya baju? Masa you kasih, buktikan. Kasih Pak. Lakukan. Ya, jangan kayak saya mau pelayanin ngomong. Pak, saya mau pelayanin Pak.
Mau ikutan nggak? Dalam hati sih biar gue nambah-nambah, ongkos gue jadi murahan. No, jangan. Saya kemana aja dipanggil, ke Kalimantan, ke gimana saya berangkatin. Saya nggak pernah saya minta bagian. Bahkan saya kalau perlu saya kirim. Nggak. Bukan apa, Tuhan tahu. Yang penting Tuhan hati kita tahu. Itu sama juga nggak punya kasih. Percuma kita bisa apa-apa, percuma kita kaya, kita apa-apa, ya kan? Nggak punya kasih, nggak ada artinya. Nggak masuk surga. Nah, caranya perkatakan yang positif, Pak. Jangan sekali-sekali, waduh gue rugi, waduh orang itu sombong. Pokoknya yang positif jangan. Orang bilang, oh nggak dapat kok. Nah, kalau bilangnya susah di situ, you pasti nggak dapat ya. Tanda-tandanya kan you udah diusir dulu, Pak. Jangan ngalah, ya. Langsung kita dalam hati, nah justru orang lain bilang kagak bisa aku ke situ. Justru aku dibidain, biar semua orang pada tahu bahwa Tuhan kerja. Yang saya cerita pernah, saya di Lampung diteleponin, Pak Bun ada proyek. Direkturnya sendiri yang teleponin. Direktur Power Plant sana telepon. Saya datang dari Jakarta. Ya, terus ketemu jam 9. Ini kaca, nggak ada temboknya, kaca semua. Dianya di sana, pintunya di sana. Saya udah begini. Masa dipanggil, kan saya udah duduk bawa tas udah. Dia ngeliat, boro-boro senyum. Nggak, dia telepon manggil saya ada proyek. Boro-boro dekat jauh dari Jakarta ke Lampung. Dari Bandar Intan, Redeng Intan, saya pergi lagi 2 jam setengah. Bandar Jaya kan masih ke Menggala. Saya masih maju lagi, arah Palembang. Ingat, ongkos kurang lebih 2 juta. Kalau hitung ongkos 2 juta, ya udah. Saya digratisin, 3 jam digratisin. Udah, dia tinjam jam 12. Ya udah, hati saya nggak panas. Yang Bapak merasa, ngomong, Pak, di dalam nama Yesus saya katakan apa yang saya katakan, ya dan amin. Benar, saya kesel pun mendadak bahwa wah ini orang panggil saya jauh-jauh. Saya kira pedagang, wajar dong saya tanya. Tidak. Kalau saya begitu saya nggak benar banget. Percuma saya ada di sini. Saya turun kemari saya celaka. Enggak. Ini saya diem Pak. Tepat jam 12. Bukannya kayak di situ gimana? Enggak. Office boy-nya keluar. Pak Bun disuruh ke makan. Karena pesawat saya jam 7 pagi, kapan saya? Di guest house-nya. Makan, 12:30 masuk kamar saya. Waduh, dalam hati besok jam 7, kosong, buka laptop aja dah. Udah, nggak mikirin, wah didongkol gitu kan. Waduh, kurang ajar tuh, gimana udah. Kata Tuhan kayak seperti kain. Kenapa muka muram? Dosa sedang ngintip. Jangan Pak, biarin aja. Lakukan kerajaan Allah dulu. Udah, setelah itu apa? Saya dipanggil lagi sama bosnya. Pak Bun, suruh ketemu. Ingat saya, jam 1 pas saya duduk sini, dia di sini 80 cm. Pas 80 cm selesai, dia bilang, nonton ninja. Nggak ngomong sejam, ngomong apa juga kagak, nonton ninja. TV masih yang paling besar itu 29 in, nonton ninja. Waduh, mau ngomong apa? Itu big boss Pak. Kan pembeli ada raja. Saya nggak bisa apa-apa, saya diem aja. Udah diam aja udah gitu ya. Tapi hati saya, Tuhan, tidak orang ini kan keras ya kan, aku lepas kuasa dari engkau, kuasa yang Rafa, lembutkan saat ini buat dalam pulihkan. Udah cukup gitu aja. Saya Pak, enggak, mati aja. Ya, udah pas jam 2 saya ditarik tangan saya, dan dibawa kamar dia, mejanya panjang, duduk dia di sini. Dia melihat mata saya sama-sama melihat. Yang terjadi dia nangis. Dia nangis Pak. Dia nangis, saya kaget. Wah, langsung. Langsung. Ya Tuhan, apa tujuan kau aku kemari? Dia langsung, Pak Bun, saya tahu Pak Bun suka betulin keluarga di Lampung. Saat ini saya minta tolong. Saya tidak bisa tidur sampai sehari ini. Rupanya bukan 1 hari, udah tahunan gak bisa tidur. Saya yang prototip dia. You percaya Yesus? Percaya. You percaya Yesus? Percaya. You percaya Yesus? 3 kali dia nangis. Dia keluarin volume 5 mili. Bukan hanya selembar sekepok. Dia bilang dia ada Romo. Dia ada kasih buku untuk semedi. Semedi ya, kayak yang tapas semedi ya. Saya buang. Saat ini saya katakan di dalam nama Yesus. Saat ini juga, malam ini juga, tidur nyenyak. Sehat. Udah pas selesai salaman.
Ya, Tuhan berkati. Tidur saya, jam 4 pagi ada saya kaget. Saya pikir tadi kaget, waduh, dia mati kali itu apa? Ceritanya, ya saya kaget juga. Ya lagi tidur Pak, pesawat jam 7, mas saya jam 4:30 gitu kan. Kaget, pas bangun dia sujud, jangan. Oh, saya bisa tidur. Hebat tadi ya. Udah, saya diantarin langsung pakai mobil Terano yang besar. Sampai ke Raden Intan, dia sendiri yang nyetir, bawa tas saya ke pesawat. Saat itu juga saya nggak pernah, Pak, mana proyeknya? No. Pulang ke Jakarta saya, ke rumah. Berarti saya kerugiannya rugi waktu, rugi 2 juta. Ya. Tapi saya nggak terusin, saya pulang tenang aja. Setelah itu apa? Udah berita 1 bulan di telepon. Awal datang ke rumah dong di Citra, di Antapani Citra 2, Lampung, Bandar Lampung. Saya datangin sama keluarga. Pada saat selama ketemu, pas ketemu, rupanya istrinya ngomong, Paul sejak ketemu Paul sampai saat ini dia sudah banyak saksian. Sampai saat ini tidak minum, bisa tidur, hanya nyanyi-nyanyi. Hebat Pak. Nah udah, itu kan udah selesai kan? Kerajaan Tuhan kita lakukan. Perkataan saya nggak pernah ngomongin jelek. Saya waktu duduk tadi 3 jam, saya kadang-kadang saya ngajuin kan, aku lepas karyawan yang keluar kan, dalam aku lepas itu, aku berkati semua Tuhan. Kita berkati atu-atu, mungkin semua 3 jam begini terus. Ya, tapi kita kalau begini depan dia kayak gila, ya kan? Ya kita gini aja, ya seperti apa, kayaknya penting. Udah kita pura-pura gimana gitu. Pulang, setelah setelah pulang, dan kami kembali, rupanya 2 minggu ada fake masuk. Nah, kalau Bapak tahu fake-nya adalah, dia pernah ada orang nanya saya baut 3.000 perak satunya. Orang nanya, saya dulu dia bilangnya 30.000. Ada baut 6.000, saya bilangnya 60.000. Rupanya dia beli baut saya Pak. Baut tadi. Yang 3.000 jadi 30.000, 6.000 jadi 60.000. Dengan nilai saya ingat 1.260.000.000. Saya buka, namanya dia, bahaya. Oke, perkataan yang positif, ya kita udah mau selesai. Ya gunakan otoritas tadi, ya kita itu. Ya. Kembangkan kelebihan kita yang talenta tadi. Rajin, musik tetap, ya tampil beda. Ya, kemudian secara cepat aja karena udah waktunya buat customer mengerti apa yang didapat. Kita mesti tampil beda sekali. Orang-orang seperti apa kita harus berikan lebih. Orang-orang kalau beli kan biasa kita kagak ngerti Pak. Biar kita beli kucing dalam karung, kita jelasin isi dalam karung apa. Seolah kata pembelian bodoh. Ini kata pesaing kita bodoh, ya kan? Tapi jangan, nggak usah takut. Pembeli lebih suka ngerti. Kita juga lebih suka dia ngerti, tapi kan kita juga pinter-pinter kita, ya kan? Ilmu itu kan punya 100, dia 100%. Kita kasih dia kayak 40%, dia udah bangga sekali kan? Ya, 60 kita tahan ceritanya, ya kan? Dia mau nanya sama sana, nggak mungkin dia beli sama yang sana. Dia katanya nggak ngerti sama kita. Lebih mahal pun makanya kita lebih mahal. Dia mau Pak. Ya, ini tekankan bukan IQ kepintaran, tapi EQ, emotion. Kita dekat. Nggak usah harapkan kalau apa-apa, nggak usah pikiran. Saya bilang, Pak, nggak apa-apa tambah 4 menit Pak ya. Ya, tambah 4 menit Pak ya, Pak. Nggak usah pikirin kayak ini saya jual 1 paket ini sama covernya iPad. Ya kan, orang kan kita lebih untung banyak. Nggak usah jangan kita ada ini, Pak. Sebaiknya gini, ini cover kan hanya tambahan. Yang penting yang ini dulu Pak. Ya kita lihat materi, beli iPad-nya dulu. Ini banyak tipe. Yang ini dulu kan Bapak baru belajar. Sebaiknya ini dulu. Kita pilihkan yang sesuai dengan dia. Bantu dia. Bagi dia tambah enak. Iya ya, benar ya, benar ya, benar ya. Ya kalau tadi misalkan dengan covernya ini 100 juta, kalau beli dalamnya aja menjadi 20 juta, kita jual 20 juta dulu. Jadi bisa kebingungan kadang-kadang. Iya ya, ini orang kok penjual mau begini. Kita emosi dia kita ambil Pak Peter. Kalau kita udah dapat begitu dia ambil 20 juta, dia kalau mau tambahan pasti terpinta nggak mau sama yang lain. Akhirnya lebih dari status kadang-kadang jadi nambahannya. Ya, 3 menit lagi Pak ya. Nah, buktikan secara teoritis. Buktikan kalau Bapak bisa gitu, buktiin. Kalau saya sih pakai program, kita sengaja bikin program
Seperti apa? Buktikan ada pihak ketiga yang akan gitu. Orang-orang kalau ngetes pipa, pohon kelapa kena. Kalau saya enggak, saya beli pressure gate atau apa ya kan. Biar orang itu nyata, bener kan, nggak bisa dibohongin. Kalau pohon kelapanya pendek, gimana bonsai? Ya kan? Nggak bisa. Nah kita tunjukin, benar. No. Kita jelasin Pak apa artinya ini. Kemudian kita bikin sesuatu yang beda. Ini kita bikin sendiri Pak. Saya bikin sendiri. Ini produk enak, ini standarnya Australia, ini Amerika. Makanya dijamin Bapak beli di negara mana pun tidak ada. Bahkan fitnah maju bisa sama saya. Nggak ada. Nah itu kan kita perlu kreatif. Saya lagi bikin blondie, ya Supernova pesan 20, ini ada yang mau pesan lagi. Itu nggak ada. Yang saya tahu Inggris ada sama Amerika. Saya punya combine antara kedua itu. Saya bongkar, saya bikin sendiri. Nah, taat, penting, jujur, tunduk pada aturan, pajak, bayar, parkir, nggak mau bayar, nggak benar. Ya, pakai kualitas yang baik Pak. Ya, kerjakan segala sesuatu yang terbaik, seperti untuk Tuhan. Orang-orang kasih kerang, udah beli aja yang kiloan itu besinya, jangan. Buktikan kita punya tidak. Orang-orang kalau taruh besi di tanah, buktikan kita foto, kita pakai kayu dulu, kalau dengan tanah langsung taruh. Yang rugi bukan saya Bapak, dalam ini dia kan. Kita lakukan. Ya, tahan uji, udah waktu berat. Oke Pak, silakan tadi istirahat dulu Pak ya. Silakan. Terima kasih untuk kampanye yang sudah menyampaikan firman. Saya sudah memulai musik untuk ke depan. Hari ini ya, hari ibadah. Mari kita siapkan persembahan dan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Naikkan